Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elia Lutfiana, NIM 24045014. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang litosfer, yaitu lapisan terluar bumi yang bersifat keras, padat, dan kaku. Litosfer ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu kerak bumi dan bagian mantel bumi. Pertama, kerak bumi merupakan lapisan paling atas dari litosfer. Ketebalannya bervariasi, tergantung pada jenisnya. Untuk kerak samudra, tebalnya sekitar 5-10 km, dan umumnya tersusun atas batuan basal yang bersifat padat dan berat. Sedangkan kerak benua jauh lebih tebal, yaitu sekitar 20-70 km, dan tersusun atas batuan granit serta batuan sedimen. Kerak inilah yang menjadi tempat hidup makhluk hidup, sekaligus lokasi berlangsungnya aktivitas manusia di permukaan bumi. Kedua, ada bagian atas mantel bumi, yang terletak tepat di bawah kerak bumi. Bagian ini sifatnya masih padat, tetapi lebih plastis dibanding kerak. Nah, kerak bumi dan bagian atas mantel inilah yang bersatu membentuk lempeng tektonik. Dan lempeng-lempeng ini bisa bergerak sehingga menimbulkan berbagai fenomena geologi. Selanjutnya, kita juga mengenal dua tenaga pembentuk permukaan bumi, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen berasal dari dalam bumi, contohnya seperti gerakan tektonik dan aktivitas vulkanisme yang membentuk gunung serta dataran tinggi. Sementara itu, tenaga eksogen dari luar bumi, misalnya dari hujan, angin, sungai, dan es, yang berperan dalam mengikis atau meratakan permukaan bumi. Selanjutnya, kita bahas tentang dinamika litosfer, yaitu perubahan yang terjadi pada lapisan bumi karena berbagai tenaga dari dalam maupun dari luar bumi. Nah, di sini ada 4 bentuk utama dinamika litosfer. Yang pertama, tektonisme. Ini adalah gerakan lempeng tektonik yang mengubah bentuk permukaan bumi. Gerakannya bisa epiogenetik, yang lambat dan luas, seperti naiknya Pulau Madura, atau orogenetik, yang membuat lipatan dan patahan, seperti pegunungan Himalaya dan sesar lembang. Dampaknya bisa positif, seperti terbentuknya gunung dan mineral baru. Tetapi juga ada dampak negatifnya, seperti retakan tanah dan gempa tektonik. Untuk mengurangi resikonya, kita bisa melakukan zonasi rawan gempa, membangun bangunan yang tahan gempa, dan rutin simulasi evakuasi. Kedua, vulkanisme, yaitu aktivitas magma di dalam bumi. Kalau magma menyusut tetapi tidak keluar, disebut intrusi. Sedangkan kalau sampai ke permukaan, disebut ekstrusi, atau letusan gunung api. Nah, jenis gunung api ini ada 3. Yang pertama, strato, seperti Merapi. Yang kedua, mar, yang kawahnya lebar. Dan yang terakhir yaitu perisai, yang landai seperti di Hawaii. Dampak positifnya antara lain, tanah menjadi subur, muncul sumber energi panas bumi, dan potensi wisata. Namun, ada juga dampak negatifnya, seperti abu vulkanik, lahar, dan awan panas. Mitigasi yang bisa dilakukan yaitu dengan cara pemantauan gunung api, lalu peta rawan bencana, serta sosialisasi jalur evakuasi. Ketiga, seisme, yaitu getaran bumi akibat pelepasan energi di dalam litosfer. Gempa bumi dibedakan menjadi tektonik, vulkanik, dan runtuhan. Dampak positifnya bisa membuka sumber air panas, sedangkan negatifnya bisa memicu tsunami, merusak bangunan, dan mengancam jiwa. Mitigasinya bisa melalui sistem peringatan dini tsunami, lalu simulasi evakuasi, dan pembangunan tahan gempa. Terakhir, tenaga eksogen, yaitu tenaga dari luar bumi seperti air, angin, dan gletser yang mengubah permukaan bumi. Prosesnya meliputi pelapukan, erosi, deinudasi, longsor, dan sedimentasi. Hasilnya bisa positif, seperti delta dan tanah subur, tetapi juga bisa menyebabkan banjir dan erosi lahan. Mitigasinya dengan reboisasi,
terasering, dan penataan daerah aliran sungai. Selanjutnya, dampak umum dinamika litosfer. Dinamika litosfer ini memberikan dampak positif dan negatif bagi kehidupan di bumi. Kalau dilihat secara keseluruhan, untuk jangka panjang, dampak positifnya mencapai sekitar 60%, sedangkan dampak negatifnya sekitar 40%. Dampak positif atau konstruktif yaitu antara lain, yang pertama, munculnya berbagai sumber daya alam, seperti mineral, batuan, tambang, dan energi panas bumi. Selain itu, proses litosfer juga menghasilkan tanah yang subur, cocok untuk pertanian, membentuk wisata alam seperti gunung, kawah, dan danau, serta menjadi objek penelitian geologi yang penting untuk ilmu pengetahuan. Sementara itu, dampak negatif atau destruktif mencakup beberapa hal. Yang pertama, munculnya bencana alam seperti gempa, tsunami, letusan gunung api, dan longsor. Kedua, kerugian ekonomi, misalnya rusaknya infrastruktur dan hilangnya lahan produktif. Ketiga, adanya korban jiwa dan penderitaan masyarakat. Dan yang keempat, kerusakan lingkungan seperti erosi, abrasi, serta pencemaran akibat aktivitas vulkanik. Setelah memahami berbagai dampak dinamika litosfer, kita juga perlu tahu bagaimana cara mitigasinya. Secara umum, ada 4 jenis mitigasi yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama, mitigasi struktural. Ini berkaitan dengan pembangunan fisik seperti bangunan tahan gempa, tanggul di daerah rawan banjir atau tsunami, dan terasering di daerah lereng untuk mengurangi resiko longsor. Kedua, mitigasi non-struktural. Nah, ini fokusnya pada edukasi dan sosialisasi kebencanaan, simulasi evakuasi, serta pelatihan masyarakat. Termasuk juga pengembangan sistem peringatan dini seperti untuk gempa, tsunami, dan gunung api. Ketiga, mitigasi berbasis kebijakan. Pemerintah perlu menerapkan tata ruang berbasis mitigasi, melarang pembangunan di zona rawan bencana, dan menegakkan aturan keselamatan demi pembangunan yang berkelanjutan. Dan yang keempat, mitigasi lingkungan. Ini bisa dilakukan untuk reboisasi, untuk mencegah longsor dan erosi, konservasi daerah aliran sungai, serta menjaga keseimbangan ekosistem agar alam tetap lestari. Sebagai kesimpulan, dinamika litosfer membawa dua sisi sekaligus, berkah dan bencana. Oleh karena itu, mitigasi yang tepat dan pengelolaan yang bijak sangat penting agar kita bisa mengurangi resiko dari berbagai peristiwa lain. Pada akhirnya, geografi bukan hanya sekedar teori, tetapi juga ilmu yang mengajarkan kita bagaimana hidup berdampingan dengan bumi dengan lebih sadar, tangguh, dan bertanggung jawab. Dinamika litosfer bisa diibaratkan sebagai dua sisi mata uang. Di satu sisi membawa bencana, tapi di sisi lain juga memberi berkah. Dengan memahami prosesnya, manusia bisa memanfaatkan potensi positifnya, seperti tanah yang subur, sumber energi, dan wisata alam, sambil tetap meminimalkan resikonya melalui berbagai upaya mitigasi. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa geografi bukan hanya ilmu yang membahas teori tentang bumi, tetapi juga ilmu praktis yang membantu kita hidup selaras dengan alam dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.